Penyebab ataupun salah satu penyebab timbulnya cemas, gelisah, galau itu adalah karena ketidakpastian. Ada perubahan yang mengkondisikan ketidakpastian. Perubahan mungkin perubahan kondisi ekonomi, perubahan mungkin kondisi politik, perubahan mungkin kondisi alam juga sama. Kalau beberapa waktu yang lalu misalnya kondisi alam itu adalah pandemi misalnya, ada penyakit ini dan lain sebagainya, membuat kita gelisah, galau kadang-kadang, aduh bagaimana ya, apa saya apakah saya harus melakukan ini, atau saya harus bergaul dengan siapa ini, apakah saya bisa bergaul dengan si A, si B, ketularan enggak saya, dan lain sebagainya. Kemudian kita merasa anget badannya, aduh, nanti saya kena, apakah saya kena COVID, dan lain sebagainya. Ya itu yang membuat kita gelisah, cemas, dan galau. Jika salah satu penyebab gelisah, cemas, dan galau itu adalah tidak siap menghadapi perubahan, maka dhamma ini sangat tepat untuk mengatasi masalah gelisah, cemas, dan galau. Karena prinsip dhamma adalah bagaimana seseorang itu menghadapi perubahan dengan tenang dan dapat mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi perubahan. Maksudnya bagaimana? Kalau di dalam 4 kesunyataan mulia, kita tahu bahwa hidup itu adalah berisi ketidakpuasan. Bertemu dengan yang tidak disukai, merasa tidak puas. Berpisah dengan yang dicinta, merasa tidak puas. Nah, cemas, galau, maupun gelisah, ini sebetulnya salah satunya adalah karena takut. Takut berpisah dengan yang dicinta. Takut bertemu dengan yang tidak disuka. Sehingga kalau tadi dikatakan oleh Romo Singgih bahwa ada perubahan pemerintah ataupun perubahan ekonomi, perubahan alam, dan lain sebagainya, sebetulnya kita takut kehilangan yang kita sukai dan kita bertemu dengan yang tidak kita sukai. Jadi misalnya kalau pandemi kemarin, saya sehat, saya takut kehilangan yang saya cintai kesehatan itu, sehingga saya menjadi sakit. Jadi saya takut kehilangan kesehatan yang saya cintai, saya takut bertemu dengan penyakit yang tidak saya sukai. Inilah hal yang wajar yang dihadapi oleh semua makhluk. Bahkan bukan hanya manusia saja, tapi semua makhluk. Semua makhluk takut berpisah dengan yang dicinta. Semua makhluk takut bertemu dengan yang tidak disuka. Contoh paling sederhana saja, bagi Anda yang memiliki anjing di rumah, maka ketika Anda nanti pulang dari wihara, ataupun Anda pulang dari bepergian, kemudian baru mungkin masuk rumah atau pintu gerbang rumah, anjing itu sudah menggoyangkan ekornya, mengeluarkan suara, menyambut kedatangan Anda, lompat-lompat menyambut kedatangan Anda. Begitu Anda masuk rumah, buka pintu, dan ketemu dengan anjing itu, anjingnya sangat bahagia dan minta dirangkul oleh Anda, dan lain sebagainya. Tapi ketika besok mungkin Anda harus pergi lagi ke tempat pekerjaan, ataupun ada sesuatu urusan, apalagi sampai berhari-hari, anjing ini mengalami berpisah dengan yang dicinta, yaitu Anda. Anda mungkin menganggap anjing yang Anda miliki itu hanya salah satu dari bagian kehidupan Anda.
Karena Anda punya teman, Anda punya lingkungan, Anda punya kesenangan yang lain. Jadi bagi Anda, anjing itu hanya salah satu dari bagian dunia Anda. Tetapi bagi si anjing, Anda adalah satu-satunya dunia bagi dia. Sehingga anjing ini merasa takut kehilangan Anda. Sehingga ketika Anda pergi berangkat kerja, Anda berkumpul dengan komunitas Anda, karena anjing tadi hanya salah satu dari bagian dunia Anda. Anda biasa saja meninggalkan anjing di rumah, santai, dah, bye-bye, tinggal di rumah ya, baik-baik di rumah. Tapi bagi si anjing, Anda adalah dunia. Satu-satunya dunia. Sehingga anjing ini gelisah, takut, cemas, galau. Kenapa? Karena mungkin anjing ini tidak ketemu Anda lagi. Dia takut, cemas, galau. Sehingga kalau ada cerita dari Jepang, ada Hachinko yang anjing yang menunggu tuannya yang meninggal yang dikirim lewat kereta, dan dia menunggu di stasiun sampai meninggal. Ini karena dia sesungguhnya takut berpisah dengan yang dicinta. Jadi manusia bisa takut berpisah dengan yang dicinta. Anjing juga bisa. Semua makhluk takut berpisah dengan yang dicinta. Cemas, galau, kemudian gelisah, sebetulnya milik semua makhluk. Demikian pula bertemu dengan yang tidak disuka, juga sama. Kalau tadi cerita anjing yang senang bertemu dengan Anda, kemudian sedih ketika berpisah dengan Anda, anjing pun juga takut ketika Anda mengancam. Misalnya anjingnya mau mendekati Anda sudah bersih badannya, kemudian anjingnya masih kotor, kena lumpur, kena tanah, kemudian Anda mengacungkan tangan, ataupun Anda menggunakan alat tertentu, mungkin sapu dan lain sebagainya, mengancam dia, awas, jangan mendekat, nanti saya pukul. Anjing itu langsung takut, anjing itu langsung surut. Takut dengan yang tidak disuka. Demikian pula dengan kita tadi. Kita takut sakit, kita takut berpisah dengan yang dicinta, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, jadi rasa gelisah, cemas, galau, ini akibat kita tidak siap menghadapi perubahan. Nah, sekarang bagaimana mengatasi ini? Kalau di dalam Dhamma, 4 kesunyataan mulia tadi sudah jelas. Kesunyataan pertama adalah hidup ini berisi ketidakpuasan. Bertemu dengan yang tidak disuka, stres, cemas, galau. Berpisah dengan yang dicinta, stres, cemas, galau. Nah, tetapi ketidakpuasan ini karena ada sebabnya, tentu berkumpul terus dengan yang kita cintai sebagai kesunyataan kedua, ingin terus tidak bertemu dengan yang tidak kita sukai. Berarti keinginan ini yang membuat kita galau, keinginan ini yang membuat kita cemas, keinginan ini yang membuat kita gelisah. Kalau di kesunyataan yang pertama, semua makhluk mengalami. Yang tadi saya contohkan dengan anjing, mungkin bisa diperluas dengan kucing dan segala macam binatang di dunia. Tetapi kesunyataan yang kedua menganalisa penyebab galau, yaitu keinginan. Ini hanya manusia yang bisa. Dan kita diajarkan di dalam Dhamma memahami penyebab galau itu. Keinginan kita sendiri yang tidak siap menghadapi perubahan. Kalau demikian pada kesunyataan yang ketiga, keinginan itu kalau sudah diketahui sebagai penyebab, maka dengan mengendalikan keinginan,
kita bisa mengendalikan juga kegelisahan, kecemasan, kegalauan. Nah, kemudian di kesunyataan yang keempat, cara cara mengatasi ataupun mengendalikan keinginan, yaitu dengan jalan mulia berunsur 8. Yang kalau diringkas, dikelompok-kelompokkan, ada yang disebut kebijaksanaan sama diti sama sangkapa, ya kebijaksanaan, kemudian ada kemoralan, bagaimana kita mengendalikan ucapan, kemudian perbuatan, dan kemudian juga ada kebijaksanaan, kemudian juga ada meditasi yang benar, yaitu dengan daya upaya yang benar, kemudian samadhi yang benar, dan kesadaran yang benar. Nah, kemudian 3 hal inilah yang kita kerjakan. Cuman pada kesempatan ini tentu kita tidak membahas terlalu panjang tentang hal itu, tapi bagaimana hal tersebut kita buat agak lebih sederhana. Sehingga setelah memperoleh gambaran besar, bagaimana mengatasi kegelisahan, kecemasan, kegalauan, walaupun mungkin butuh tahap-tahap tertentu untuk berlatih. Saudara-saudara, dari yang kita sudah sebutkan di awal tadi, kecemasan, kemudian kegelisahan dan kegalauan ini timbul dari ketidakpastian. Bahwa segala sesuatu di dunia ini selalu berubah. Sekarang, kita tentu mulai harus mempersiapkan diri. Dunia kita ini selalu berubah, diri kita selalu berubah. Ada beberapa teman kita yang di Denpasar, dulu ketemu saya, mungkin masih seperti foto waktu tadi di dalam profil saya, ya. Saya sampai heran juga ini, ya, Denpasar bisa punya profil saya foto waktu masih SMA, ya, foto saya waktu jadi samanera, kemudian foto saya ditabiskan menjadi biku, ya, saya masih umur 20-an hari itu, sekarang sudah 60-an. Wah, sudah beda jauh. Tubuh kita sudah berubah. Dan akhir dari perubahan dalam tubuh ini adalah berhentinya kehidupan yang mungkin akan disambung kelahiran kembali. Memikirkan berhentinya kehidupan ini, perubahan besar dalam hidup ini, itu bisa menimbulkan cemas, kemudian gelisah, galau. Saudara-saudara, cobalah kita merenungkan bersama. Kita tahu bahwa hidup ini pasti akan berakhir. Semua orang pasti tahu hidup ini akan berakhir. Tapi bagaimana kalau kita diminta untuk mengakhiri hidup saat ini juga? Apakah kita siap menghadapi akhir kehidupan hari ini juga? Beberapa orang yang sudah sakit-sakitan ya merasa siaplah, kebetulan lah, karena saya memang sudah kurang sehat, usia ya sudah lanjut, ya saya siap. Oke, memang itu ada kelompok yang siap. Ada orang-orang yang stres, mungkin tadi karena suasana pekerjaan, karena tekanan ekonomi, kemudian rumah tangga yang hancur, tidak karu-karuan, maka ketika ditanya, bagaimana? Siap untuk akhir kehidupan hari ini? Siap! Saya akan naik ke hotel yang paling tinggi di Bali.
kemudian saya terjun dari situ, saya siap mengakhiri kehidupan ini tanpa kecemasan, tanpa kekhawatiran, dan tanpa kegalauan. Ya oke lah, itu ada kelompok yang lain yang mungkin ingin mempercepat kehidupan. Padahal kalau di dalam drama dikatakan, hidup ini tidak pasti, kematian itu pasti. Jadi kita sampai kapan umur kita tidak tahu. Tapi kematian pasti datang. Pasti datang kematian itu. Tapi ada orang nggak sabar, jemput, jemput bola, bahwa, wah, kematian kok nggak datang-datang ya? Oke lah, saya naik ke hotel yang paling tinggi atau apartemen yang paling tinggi dan kemudian terjun. Saya mau menjemput bola, yaitu menjemput kematian. Ya ada orang yang seperti itu. Jadi ada orang tua yang tadi siap mati, ada orang muda yang stres ya siap mati, tapi kebanyakan di antara kita tidak siap menghadapi kematian. Padahal kematian bisa datang di kapanpun juga. Karena tadi dikatakan hidup ini tidak pasti. Kita baru 15 tahun, bisa mati di umur 15 tahun. Kita 40 tahun, bisa mati juga kita di usia 40 tahun. Kita 60 tahun, tentu kematian itu tidak tergantung pada umur, tapi kematian itu tergantung pada kehidupan. Nah, bagaimana sekarang kita kalau sudah ditanya, bagaimana siap mati nggak? Waduh, nggak siap. Saya masih muda, langsung gelisah, cemas, galau. Keluarga saya masih kecil-kecil, anaknya masih kecil, saya harus menghidupi keluarga saya. Cemas, galau, gelisah. Saudara-saudara, kalau hanya merasa gelisah, takut, cemas, galau, itu tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kita sekarang harus berusaha melakukan yang terbaik saat ini. Jadi, mengatasi cemas, galau, maupun gelisah, karena cemas, galau, dan gelisah itu berbicara tentang masa depan yang akan terjadi pada masa depan. Nanti bagaimana ya? Seandainya saya mati bagaimana ya? Seandainya kalau perubahan ekonomi bagaimana ya? Seandainya kalau terjadi perubahan politik bagaimana ya? Seandainya terjadi gempa bumi bagaimana ya? Seandainya terjadi pandemi lagi bagaimana ya? Seandainya, 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 seandainya. Tetapi seandainya itu belum nyata. Yang nyata adalah saat ini tidak gempa bumi. Saat ini saya tidak sakit. Saat ini saya tidak mengalami perubahan politik maupun ekonomi yang mempunyai dampak besar dalam keluarga saya. Nah, jadi kita sekarang memanfaatkan hidup pada saat ini. Orang-orang yang takut nanti kalau mati, bisa nanti malam mati, besok mati, bagaimana keluarga saya nanti harus bagaimana? Mulailah saat ini melakukan yang terbaik untuk keluarga Anda. Jadi mencari penyebab takutnya, cari sebab gelisahnya, cari sebab cemasnya, apa yang dicemasi, apa yang digelisahkan, apa yang membuat kita galau. Misalnya kita takut mati, karena nanti kalau mati anakku bagaimana, pasangan hidupku bagaimana. Oke, takut mati tidak salah. Cemas dan galau, khawatir hal itu tidak salah. Tetapi sekarang caranya adalah kita saat ini masih hidup. Karena itu kita melakukan yang terbaik untuk pasangan hidup, untuk keluarga, untuk anak. Sehingga ketika kematian itu datang hari ini, saya sudah siap. Ya memang inilah yang sudah harus saya kerjakan sebagai pasangan hidup. Inilah yang harus saya kerjakan sebagai orang tua dari keluarga ataupun kepala keluarga. Jadi kita merasa siap menghadapi perubahan. Kenapa siap menghadapi perubahan? Karena saya melakukan yang terbaik saat
ini. Saudara-saudara, jadi sekarang kita sudah mulai melihat bahwa gelisah, cemas, galau, penyebabnya adalah tidak siap menghadapi perubahan. Perubahan terhadap apa? Perubahan terhadap kehidupan. Takut berpisah dengan keluarga dan anak. Oke, kalau begitu caranya, cara mengatasinya adalah kita sekarang melakukan yang terbaik saat ini agar ketika kematian datang, saya siap karena saya telah membahagiakan keluarga saya. Saya telah melakukan tugas-tugas hidup saya. Saya cemas, saya galau, saya gelisah. Besok saya akan bertemu dengan pimpinan perusahaan yang di atas saya, yang jauh di atas saya, yang mungkin yang dari luar negeri. Oke, sekarang cemas dan galau. Kenapa cemas? Karena saya mau bertemu dengan pimpinan. Kenapa saya mau bertemu dengan pimpinan cemas? Karena saya mungkin punya kekurangan. Kalau begitu, saat ini saya melakukan perbaikan, persiapan atas kekurangan-kekurangan yang sudah saya rasakan ataupun yang saya ketahui. Sehingga ketika besok saya siap bertemu dengan pimpinan tersebut, saya sudah punya persiapan bahwa ini loh, kekurangan saya sekarang sudah saya selesaikan. Tetapi ternyata bukan hanya itu, pimpinan menegur kita di kekurangan yang lain, di luar bayangan kita. Kita kaget, wah kok tidak sesuai ya dengan yang saya gelisahkan, yang saya cemaskan maupun yang saya galaukan. Oke, kalau tadi jurus yang pertama adalah kita melakukan yang terbaik saat ini, karena setelah mengetahui penyebab galau, cemas, maupun gelisah, kita melakukan yang terbaik saat ini, maka ketika menghadapi kenyataan karena bertemu dengan pimpinan itu dan ternyata lebih daripada penyebab yang kita bayangkan, maka kita harus siap menerima kenyataan bahwa sesungguhnya hidup itu adalah perubahan. Dari mana kita berlatih siap menghadapi kenyataan ini? Yaitu kita menggunakan kemampuan kerelaan. Saudara-saudara, Anda sebagai umat Buddha sudah terlatih untuk belajar kerelaan. Dari Anda belum sekolah minggu, Anda sudah dididik oleh orang tua Anda untuk berbagi. Mungkin hanya berbagi permen kepada adik Anda ataupun teman Anda. Mungkin hanya berbagi secuil roti untuk teman ataupun keluarga Anda. Dari kecil sudah dididik seperti itu. Kemudian ke wihara, Anda dididik untuk dana makan, membawa makanan dari rumah, didanakan kepada para biku di wihara. Kemudian Anda juga diajarkan untuk berdana katina juga, ya kalau ini sekarang pada masa puasa, nanti akhir 3 bulan masa puasa, para umat sibuk untuk mempersembahkan dana katina, itu melakukan sebagian, berdana sebagian dari milik. Ini adalah latihan pelepasan benda ataupun materi sebagai awal kerelaan. Tetapi bukan hanya benda atau materi saja yang kita danakan. Kita yang lebih kita harus tingkatkan adalah bahwa dana ini adalah mendanakan keakuan. Dari kecil kita itu punya kebiasaan, kebanyakan orang karena ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, dia itu punya ketamaan mau menyimpan barang yang dia sukai. Kalau anak kecil, permen yang dia sukai itu hartanya. Kue yang dia sukai itu hartanya. Maka kita dilatih untuk berbagi.
bahwa yang kita sayangi, yang kita cintai itu pun bisa terlepas dari diri kita. Nah, makanya anak kecil diajar, ayo nak, permen yang kamu sukai bagi ke adikmu, bagi ke kakakmu. Itu adalah kita dilatih belajar melepas yang kita sukai. Kemudian ketika kita sudah mulai agak besar lagi, ayo kita dana makan ke wihara. Maka kita belajar melepaskan yang kita sukai itu. Bagaimana untuk diberikan kepada orang lain. Kemudian kita ke wihara, ada dana paramita dan lain sebagainya, melepaskan sebagian milik kita kepada orang lain. Nah, itu adalah materi. Tetapi yang lebih dalam dari itu, kita memberikan keakuan. Sehingga dengan biasa merelakan itu, kita kemudian lebih bisa memahami kesulitan orang lain. Kita mampu merelakan keakuan dengan memaafkan orang, mendengarkan kesulitan orang, memberikan nasihat yang baik, membantu memikirkan orang lain supaya bahagia, berpikir bagaimana supaya semoga semua makhluk bahagia. Itu semua kemudian kita lakukan setelah kita berlatih dengan kerelaan yang bersifat materi. Nah, pada saatnya tadi, ketika kita bertemu dengan pimpinan, saya sudah mempersiapkan beberapa surat-surat yang diperlukan, yang mungkin dulu saya ada kekurangan, saya kerjakan malam ini semuanya, sehingga nanti pimpinan dari yang paling pusat itu kemudian datang dan saya bisa siap memberikan, dan ternyata dia masih bisa menyalahkan saya di bidang lain yang saya sama sekali nggak pikirkan. Loh, kok bisa itu ya? Kok itu yang ketahuan? Oke, kalau gitu saya mengembangkan kerelaan. Ya sudah, saya berdana keakuan. Ketika saya diomelin habis-habisan, saya berdana kuping saya. Kenapa saya berdana kuping saya? Karena saya menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran. Agar di lain kesempatan, saya lebih bisa memperbaiki diri. Nah, jadi saudara-saudara, mengatasi gelisah, cemas, dan galau itu dimulai dengan mencari sebab. Apa sih yang saya gelisahkan? Yang membuat saya galau ini apa sih? Yang membuat saya cemas ini apa sih? Nah, ini kita perlu pelan-pelan merenung. Karena kadang-kadang kita ditanya, ngapain sih kamu gelisah? Nggak tahu, gelisah aja gitu loh. Saya nggak tahu. Saudara-saudara, kalau Anda tidak tahu yang Anda gelisahkan, Anda tidak tahu yang Anda cemaskan, tidak tahu yang Anda galaukan, salah satunya Anda belajar konsentrasi. Jadi, konsentrasinya begini aja. Anda misalnya membaca buku ataupun nonton televisi, misalnya Anda fokus pada nonton televisi itu. Kemudian, ketika Anda fokus, pikiran apa yang muncul di dalam batin Anda itu? Oh, mikirkan ini. Oke. Tapi saya mau fokus, belajar fokus nonton TV ini. Oke. Nonton lagi. Ada film di televisi yang bagus. Oke, saya nonton lagi. Tapi kok pikiran nyimpang lagi? Tarik lagi. Pikiran nyimpang lagi? Tarik lagi. Nah, penyimpangan pikiran yang terbanyak yang membuat kita ini terdistraksi ataupun fokus kita pada tontonan tadi itu menjadi berubah fokusnya, itulah yang menjadi penyebab kecemasan, kegelisahan, kegalauan kita. Susah sekali ya tidur malam ini ya, bolak-balik. Kemudian kita renungkan. Cobalah, saya sekarang mau mengamati nafas saya. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Pikiran apa yang paling sering menyimpang, yang membuat saya jadi tidak memperhatikan nafas? Itulah yang menyebabkan gelisah, cemas, dan galau. Nah, jadi ada penyebab gelisah, cemas, dan galau itu yang kita ketahui. Aduh, besok aku mau ketemu bos saya, aku cemas sekali, sampai tanganku dingin semua, keluar keringat dingin di telapak tangan. Ada.
Itu nanti kemudian kita siapkan seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Ada yang kita nggak tahu sama sekali. Ini banyak yang seperti itu. Mungkin nanti sebagian di antara Anda kalau waktu diskusi juga bisa cerita juga, aduh aku juga nggak ngerti nih. Nah, itu caranya adalah mengamati, kita fokus pada satu hal, termasuk kita mau tidur, kalau nggak bisa tidur, amati, kemudian yang paling sering muncul dalam pikiran sehingga mengganggu tidur kita pada saat itu, itulah yang menyebabkan gelisah, cemas, dan galau. Kalau sudah ketemu penyebabnya, maka kemudian kita mencari solusinya, yaitu apa? Melakukan yang terbaik saat ini. Kalau saya takut nanti saya meninggal, kemudian saya meninggalkan keluarga yang porak-poranda. Oke, kalau gitu saya masih hidup saat ini, saya melakukan persiapan yang maksimal, memberikan mereka bekal mental yang kuat untuk mandiri. Jangan malah ditutup-tutupi, tenang nak, aku akan bisa hidup 1000 tahun nak, dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Tapi justru kita kenalkan untuk mandiri, supaya kalau berpisah dengan kita satu saat kita meninggal, dia siap. Itu kalau kita tahu penyebabnya. Nah, jadi itu kalau tentang anak dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya yang tadi akhirnya kita cari penyebabnya setelah kita mau tidur kok susah, kemudian wah besok mau begini, saya ini besok mau pergi jauh, ini aku kepikiran ada yang kurang nggak ya? Apa yang lupa ya? Charger HP sudah, obat pusing sudah, obat perut sudah, apalagi ya? Nah, kita kemudian renungkan lagi. Dan mungkin kita bangkit dari kasur itu untuk kita melakukan yang terbaik, cari obat, dan lain sebagainya, sehingga hasilnya sudah selesai galauan kita, kecemasan kita selesai, kegelisahan kita selesai, tidur pun menjadi enak. Nah, dengan cara seperti itu, maka kalau penyebabnya bisa diketahui, kita akan bisa menyelesaikan. Tentu saja nanti ada beberapa tahap tertentu yang orang mempunyai tingkat kecemasan yang tinggi sekali, yang mungkin diselesaikan begini ini tidak bisa, dengan cara yang tadi saya sampaikan ini tidak bisa, karena tingkat kecemasannya sudah nggak umum, ya mungkin kita perlu konsultasi dengan ahlinya, ya mungkin kita pergi ke psikolog mungkin, kemudian kita tanya-tanya bagaimana caranya ngatasi dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau kita masih mau mencoba ya kita belajar Dhamma lebih baik lagi, mendengarkan dari beberapa sumber yang kita yakini, kemudian kita mempraktekkan Dhamma, karena sesungguhnya Dhamma sendiri kalau kita jalankan, kecemasan, kegelisahan, kegalauan ini bisa kita atasi. Tetapi kadang kita memang lemah, kadang latihan kita kurang, nah kadang kita butuh bantuan profesional untuk mengingatkan kita. Karena bantuan-bantuan profesional itu adalah menyemangati kita untuk terus ya coba berlatih lagi, atau mungkin kalau kamu sedang cemas, minum obat ini. Nah, kalau kita bisa menjalankan Dhamma dengan baik, kemudian kita bisa sadar bahwa sesungguhnya galau itu ataupun cemas dan gelisah itu dari keinginan kita sendiri, pikiran kita sendiri, maka saya bisa mengendalikan pikiran saya, cemas, galau, maupun gelisah, kita bisa mengatasi sendiri. Karena diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Pikiran kita ini adalah sumber suka dan duka. Sumbernya kecemasan, sumbernya kegelisahan, dan sumbernya kegalauan. Pengendalian pikiran bahwa hidup adalah saat ini. Saat ini melakukan yang terbaik, maka gelisah, galau, cemas akan bisa kita lewati. Karena itu saudara-saudara, marilah kita sebagai umat Buddha, kita sudah diajarkan dari awal tentang 4 kesunyataan mulia yang ternyata ini juga menjadi cara untuk menyelesaikan kegelisahan, kecemasan, dan kegalauan kita. Bahwa hidup ini berisi ketidakpuasan, karena selalu berubah, berisi ketidakpastian, tapi kalau kita bisa
tahu penyebabnya itu hanya keinginan kita yang selalu ingin mempertahankan yang kita sukai dan menolak yang kita tidak sukai, maka kita bisa memperoleh kebahagiaan dengan jalan mulia berunsur 8. Salah satunya tadi adalah dengan kita hidup pada saat ini. Sadari saat ini saya sedang apa. Belajar mengembangkan kesadaran setiap saat sehingga hidup Anda maksimal di dalam bertindak, berbicara, maupun berpikir. Inilah yang menjadi awal dari pemahaman kita tentang bagaimana mengatasi gelisah, cemas, maupun galau. Semoga ini bisa memberikan inspirasi, ataupun mungkin kalau masih sulit ya membayangkan ini, nah nanti kita akan perdalam dalam diskusi kita pada sesi yang selanjutnya. Terima kasih.